beliau Bapak Asmuni selaku fasilitator dan Bapak Suharno selaku pengajar praktek. Dan saya sendiri Bu Erlina dari SD Negeri Lumbung Mas 02 Kecamatan Pucak Wangi, dan sebelah kiri saya rekan Saya Siti Musyarofa dari SDN Karangsumber 01 Kecamatan Winong. dan sebelah kanan saya Isi Zainab dari SD Negeri Nggodo 3 Kecamatan Winong. Demikian tadi perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Siti. Bagaimana kabarnya Bu Siti hari ini? Waalaikumsalam Bu Isti. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Bu. Ya, kabarnya Bu Isti bagaimana? Alhamdulillah Bu, kabar saya juga baik. Syukurlah ya Bu, kita semoga diberi kesehatan selalu dan nanti hari ini juga diberi kelancaran dalam melakukan aktivitas. Nah, hari ini nanti Bu Siti akan melakukan sesi coaching ya bersama Bu Erlina. Nanti Bu Siti sebagai coachnya dan Bu Erlina sebagai coachingnya ya. Iya Bu, pada pagi hari ini nanti saya sudah ada janji sih sama Bu Erlina untuk melakukan coaching, yang mana saya nanti menjadi coachnya dan Bu Erlina sebagai coachingnya Bu. Ya, baiklah Bu Siti, kehadiran saya di sini nanti saya sebagai observer ya Bu. Selain itu nanti saya juga akan memberikan dukungan kepada Bu Siti atas kompetensi coaching yang akan Bu Siti kembangkan nanti ya. Selain itu, Bu Siti apakah sudah siap melakukan proses coachingnya bersama Bu Erlina? Iya Bu Isti, insya Allah Bu, saya sudah siap untuk melakukan coaching bersama Bu Erlina Bu. Saya juga berterima kasih pada Bu Isti yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya sebagai pengamat saya ya Bu ya, dalam melaksanakan proses coaching saya bersama Bu Erlina. Iya, sama-sama Bu Siti ya. Jadi nanti sebelum Bu Siti ini melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal nih Bu yang ingin saya jelaskan dan nantinya juga saya akan bertanya pada Bu Siti ya. Nah, untuk yang pertama ya Bu, saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang nanti Bu Siti akan lakukan bersama Bu Erlina ya. Nah, ini ada beberapa poin Bu yang akan saya amati dan saya akan nilai dari proses Bu Siti melakukan coaching bersama Bu Erlina ya. Yang pertama nanti yaitu nanti saya akan mengamati Bu, apakah Bu Siti itu nanti saat melakukan percakapan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta Bu. Bahwa kita ketahui bersama ya Bu, kalau alur tirta itu kan terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu untuk poin yang kedua Bu, nanti saya juga akan mengamati ya saat Bu Siti melakukan percakapan coaching ini berdasarkan prinsip-prinsip coaching, yaitu membentuk kemitraan dengan coaching. Lalu kemudian Bu Siti itu menggali potensi yang dimiliki oleh coaching secara dengan aktif dan kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Dan untuk poin yang ketiga nih Bu, kompetensi inti dari coaching yang telah Bu Siti lakukan nanti akan saya perhatikan, yaitu ada kehadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu kan Bu Siti juga perlu mendengarkan dengan rasa ya Bu ya, yaitu receive, appreciate, summaries, dan ask. Oke Bu, apakah Bu Siti sudah jelas tentang rubrik yang telah saya sampaikan tadi? Sudah jelas Bu Isti, saya melaksanakan coaching nanti akan melakukan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Terus lalu saya nanti akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching ini. Jadi saya rasa sudah cukup jelas Bu dengan rubrik penilaian yang telah disampaikan Bu Isti tadi Bu. Baiklah, kalau Bu Siti sudah paham mengenai rubrik penilaian yang telah saya sampaikan tadi ya Bu, lalu izinkan saya Bu ingin bertanya beberapa hal pada Bu Siti, apakah diperbolehkan? Baik Bu, silahkan. Baik ya Bu, saya ingin menanyakan nih Bu,
kompetensi coaching apa yang nantinya itu Bu Siti akan kembangkan saat Bu Siti melakukan coaching bersama. Saat coaching bersama Bu Erlina itu saya ingin ingin menyampaikan 3 kompetensi yang akan saya kembangkan nanti Bu, yaitu pertama yaitu tentang kehadiran penuh Bu, yaitu tentang presences. Yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif Bu, dan yang ketiga nanti saya itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, seperti itu. Berarti ada 3 kompetensi Iya, yang tadi betul. akan Bu Siti kembangkan. Nah, kompetensi mana nih Bu yang secara spesifik nantinya akan Bu Siti kembangkan dan yang akan saya observasi? Gini Bu, untuk kompetensi yang secara spesifik yang akan diobservasi oleh Bu Isti yaitu pada bagian yang mendengarkan secara aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Ya, baik Bu Siti, berarti nanti Bu Siti akan berfokus pada kompetensi yang mendengarkan secara aktif dan Bu Siti nanti juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach ya. Nah, lalu apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Siti inginkan pada sesi coaching yang nanti Bu Siti akan lakukan? Ini Bu yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti yaitu pertama itu saya itu mampu menyimak Bu, dan saya itu lebih banyak mendengar Bu daripada berbicara, serta nanti saya itu bebas dari asumsi dan asosiasi Bu ya. Yang kedua itu saya nanti itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari hasil mendengarkan tersebut Bu. Oke ya Bu Siti, jadi demikian ya Bu kegiatan pra observasi kali ini. Terima kasih Bu Siti ya telah menjabarkan secara rinci kompetensi yang nanti akan dikembangkan dan tentunya yang nanti akan saya observasi. Nah, nanti silahkan Bu Siti bisa dilanjut untuk melakukan kegiatan coaching bersama Bu Erlina ya. Nanti setelah Bu Siti melakukan kegiatan coachingnya sudah selesai, kita akan bertemu lagi dan kita akan ngobrol lagi membahas hasil coaching yang telah Bu Siti lakukan bersama Bu Erlina ya. Baik Bu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan sebagai acuan untuk menilai dan mengamati saya nanti ketika proses coaching bersama Bu Erlina sebelum saya melakukan coaching bersama Bu Erlina. Baiklah Bu Siti, sampai ketemu lagi ya Bu Siti. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Erlina. Kabar saya hari ini alhamdulillah baik Bu. Kenapa ya Bu Erlina kok tiba-tiba menemui saya pada hari ini ya Bu ya? Alhamdulillah baik Bu Siti, tapi ada sedikit permasalahan di kelas saya Bu yang ingin saya bicarakan. Apa Ibu bersedia berbagi dengan saya ya Bu ya? Tentu saja toh Bu Hari ini kan saya alhamdulillah sedang free Bu, tidak ada kegiatan. Jadi hal-hal apa yang akan diinginkan Bu dalam menemui saya pada hari ini Bu, yang ingin dibicarakan Bu? Alhamdulillah kalau Bu Siti bersedia meluangkan waktu untuk saya. Hari ini kita akan ngobrol santai ya Bu Siti ya. Iya, saya ini loh Bu, jadi penasaran sekali apa yang dirasakan Bu Erlina kok kelihatannya kok bingung sekali ini ya. Begini Bu, permasalahan ini terjadi di dalam kelas saya Bu. Anak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran dan yang mengerjakan tugas itu hanya beberapa anak saja Bu Siti, begitu. Oh begitu ya, permasalahannya Bu Er ini tadi adalah anak didiknya kurang antusias dalam
menerima pembelajaran dan yang mengerjakan tugasnya itu hanya sedikit saja ya. Berarti hampir tidak ada 50% ya, Iya, Bu ya. betul sekali. Ya. Sebelum mulai kita bincang-bincang Bu ya, saya mau tanya dulu Bu, tujuannya Bu Erlina ingin dalam bincang-bincang hari ini itu apa ya Bu ya? Tujuan saya pada bincang-bincang kali ini ya itu Bu, supaya saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi begitu Bu Siti. Oh ya begitu ya Bu ya. Iya. Ya, menurut Bu Er, dengan cara apa ya untuk mengembalikan antusias peserta didiknya dalam mengikuti pembelajaran di kelas ya Bu ya? Begini Bu, saya itu berpikir oleh saya ada beberapa langkah sih Bu untuk mengatasi anak yang kurang antusias dalam pembelajaran dan yang mengerjakan tugas hanya beberapa saja di antaranya ya Bu ya. Adapun solusinya yang pertama yang akan saya lakukan yaitu menggunakan media pembelajaran video atau YouTube Bu. Yang kedua, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekitar lingkungan sekolah sesuai dengan materi pembelajaran yang berlangsung begitu Bu Siti. Oh ya begitu ya Bu ya, saya paham Bu. Nah menurut Bu Er ya, kelas yang antusias dalam mengikuti pembelajaran itu kelas yang seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya sih kelas yang antusias dalam mengikuti pembelajaran itu menurut saya adalah anak-anak itu yang mendengarkan aktif dan sungguh-sungguh dalam pembelajaran dan cepat menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu dan sesuai perintah yang saya berikan begitu Bu Siti. Oh ya, saya setuju sekali Bu dengan pendapatnya Bu Er itu bagus sekali. Nah dan sekarang tuh kategori antusias anak dalam belajar itu yang bersungguh-sungguh ya Bu ya, yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh, yang fokus ketika pembelajaran berlangsung, aktif dan dapat tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya begitu Bu Er? Betul. Oh ya. Ya Bu, karena saya ingin menumbuhkan semangat murid Bu, supaya tumbuh kesadaran sendiri dan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran yang akan saya laksanakan begitu Bu Siti. Oh begitu ya Bu ya. Nah kalau begitu apa ya yang Ibu lakukan untuk mengembalikan antusias anak tersebut dalam mengikuti pembelajaran itu sudah bagus ya Bu ya. Iya Bu. Nah, menurut Bu Er nih, apakah ada cara yang lain lagi Bu untuk mengembalikan antusias anak dalam mengikuti pembelajaran dan nantinya anak itu ketika mengerjakan tugas itu dapat nilai bagus dan tepat waktu itu Bu? Oh ada Bu, saya itu berpikir lagi yaitu dengan cara memberikan ice breaking Bu. Ketika anak-anak tidak antusias dalam pembelajaran, saya akan memberikan ice breaking untuk menumbuhkan semangat belajar anak-anak tersebut dalam mengikuti pembelajaran begitu Bu Siti. Iya, bagus sekali Bu, saya setuju Bu dengan pendapatnya Ibu tadi. Nah berarti Ibu tadi kan sudah mempunyai 3 solusi ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Yang pertama tadi adalah untuk mengembalikan antusias anak tadi Bu Erlina sudah memiliki 3 kompetensi atau solusinya, yaitu pertama yaitu dengan menggunakan video ya Bu ya. Yang kedua itu Bu Erlina memanfaatkan sarana dan prasarana lingkungan sekolah. Dan yang ketiganya yaitu Bu Erlina itu memberikan ice breaking kepada peserta didiknya ketika anak-anak itu sudah mulai lelah, mulai lesu, terus diberikan ice breaking untuk memunculkan antusias kembali ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Terus kapan nih ya Bu Erlina ini akan melakukan semua itu Bu? Ya Bu, rencananya sih saya akan segera melakukan rencana tersebut Bu, agar permasalahan yang saya hadapi tepat terselesaikan begitu Bu Siti. Oh iya bagus sekali Bu. Strategi yang digunakan seperti apa Bu Er untuk mengembalikan antusias murid dalam belajarnya? Strategi yang akan saya lakukan yaitu menayangkan video pembelajaran atau materi pembelajaran tersebut dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan video tersebut. Selain itu, anak-anak diajak keluar langsung untuk belajar dengan lingkungan sekitar Bu. Biasanya kan anak-anak antusias dalam pembelajaran kalau diajak keluar
kelas atau belajar di luar kelas begitu Bu Siti. Oh iya ya, betul sekali Bu, saya setuju Bu, dengan cara Ibu memberikan pembelajaran bervariasi tersebut itu nantinya dapat menciptakan antusias belajar siswanya ya Bu ya. Iya Bu, dengan begitu anak akan merasa senang dan bisa mengamati langsung dan tayangan video pembelajaran tersebut, dan belajar di luar kelas itu mendapatkan suasana baru Bu, model pembelajaran baru yang menumbuhkan semangat anak untuk belajar begitu Bu. Nah, apa ya komitmen Bu Erlina untuk melaksanakan rencana tersebut Bu? Saya akan mulai melaksanakan besok pagi Bu. Kebetulan besok pagi kan pelajaran matematika Bu. Saya akan memutar video pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran, dan anak-anak itu disuruh mengamati benda yang ada di sekitar kelas atau lingkungan agar tentang menghitung banyak benda, karena materi besok pagi itu menghitung banyak benda. Jadi anak-anak itu lebih bersemangat dan antusias Bu, begitu. Oh iya. Tentunya dalam menjalankan komitmennya Bu R itu pasti Bu R dibantu oleh rekan, ada yang membantu ya Bu ya. Bu Erlina ini tidak menjalankannya dengan sendiri ya Bu ya. Nah, saya tanyakan ini siapa saja ya Bu ya yang akan terlibat dalam program yang sudah direncanakan Bu Erlina tersebut? Saya itu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat begitu Bu. Oh ya, saya setuju sekali Bu. Nah, untuk hasil yang baik ya Bu ya, pembelajaran efektif seperti yang diinginkan Ibu ya, itu bagaimana tindak lanjutnya Bu Erlina yang akan Ibu lakukan ke depannya Bu? Iya Bu, saya akan menjalin komunikasi yang baik Bu ya, memberikan metode yang bervariasi, mengelola kelas dengan baik supaya anak antusias dalam pembelajaran begitu Bu. Oh ya, saya setuju Bu dengan pendapatnya Bu Erlina, itu sangat bagus sekali. Nah, setelah kita bincang-bincang hari ini ya Bu ya, dengan saya itu perasaan Bu Erlina bagaimana? Ya Bu, alhamdulillah Bu, sedikit lega Bu, karena sudah berbagi cerita dengan Bu Siti, sehingga saya mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang saya hadapi seperti di kelas tadi Bu, begitu. Oh ya. Oh, sekarang Bu, apa ada yang ingin dibicarakan lagi Bu? Tidak Bu, sudah Bu. Sudah cukup ya, Bu, ya? Sudah cukup. Ya, sama-sama ya Bu. Ya. Kalau begitu saya akan melanjutkan aktivitas yang lain ya Bu ya. Semoga dengan kita berbincang-bincang hari ini dapat menyelesaikan permasalahannya Bu R, yang nantinya bermanfaat di kelasnya Bu R, yang anaknya kembali berantusias dalam mengikuti pembelajarannya Bu R lagi, dan nilainya nanti bagus-bagus dan semangat lagi anak-anaknya dalam mengerjakan tugas ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Siti telah mendengarkan curhat dari permasalahan saya yang saya hadapi di kelas saya Bu Siti. Terima kasih sekali Bu Siti. Ya, cukup sekian ya Bu ya, kita akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Erlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Isti. Alhamdulillah kita hari ini berjumpa lagi ya Bu Siti ya. Iya Bu. Ya, wah Bu Siti tadi luar biasa sekali saat melakukan coaching bersama dengan Bu Erlina ya. Saya amati tadi Bu Siti sudah berjalan dengan lancar ya coachingnya ya. Nah, bagaimana nih perasaannya Bu Siti setelah melakukan coaching bersama Bu Erlina? Alhamdulillah Bu, perasaan saya itu senang sekali. Saya telah melakukan coaching tadi, merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah bisa tercapai Bu. Dan saya juga merasa lega dan senang bisa berbagi dan membantu Bu Erlina untuk menemukan solusi dari masalah yang sudah dihadapi Bu Erlina Bu. Ya, baik ya Bu Siti ya. Nah, apa yang sudah Bu Siti lakukan tadi saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Siti inginkan?
Jadi gini Bu, setelah melakukan coaching tadi bersama Bu Erlina ya, saya itu merasa sudah mampu fokus Bu terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan secara aktif, dan saya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta percakapan coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta Bu. Ya baik ya Bu Siti, jadi Bu Siti sudah tercapai ya indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Siti harapkan ya. Ya menurut saya sudah Bu. Oke Bu Siti, izinkan saya ya untuk menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi saat Bu Siti coaching dengan Bu Erlina ya. Ya Bu, silahkan Bu. Baik Bu Siti, berdasarkan observasi yang telah saya lakukan tadi, menurut saya itu Bu Siti saat melakukan percakapan coaching itu sudah berjalan dengan sangat baik ya. Nah, di mana Bu Siti tadi percakapan coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu? Iya betul Bu Isti. Iya, Bu Siti itu sudah menanyakan tujuan apa dari Bu Siti coaching dengan Bu Erlina tadi. Tadi kan tujuannya itu agar Bu Erlina bisa menemukan menemukan solusi ya Bu dari masalah yang dihadapinya. Lalu Bu Siti juga sudah mengarahkan Bu Erlina sebagai coach untuk mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi. Lalu setelah itu Bu Siti juga sudah membantu Bu Erlina untuk menemukan rencana aksi apa yang tadi akan dilakukan. Nah, rencana aksinya tadi sudah ada menggunakan video ya Bu ya, karena kan masalahnya Bu Erlina tadi ada anak yang kurang antusias dalam pembelajaran. Jadi rencananya Bu Erlina tadi akan menggunakan video, terus menggunakan sarana prasarana di sekolah, dan menggunakan ice breaking. Dan yang terutama juga Bu Siti tadi sudah memancing Bu Erlina untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya ya Bu. Nah, selain itu nih Bu Siti tadi juga sudah menerapkan kompetensi dalam coaching, di mana Bu Siti tadi saya lihat Bu Siti itu sudah fokus dengan coaching Bu Erlina ya. Artinya di sini Bu Siti itu sudah melakukan kehadiran penuh. Bu Siti sudah juga mendengarkan secara aktif apa yang Bu Erlina sampaikan, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Erlina ya Bu. Nah, itu tadi kan seperti yang Bu Siti sampaikan ya pada saat kita kegiatan pra-observasi yang sudah kita lakukan tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observer. Seperti itu ya Bu ya, benar ya? Ya betul sekali Bu Isti, betul. Ya, jadi menurut saya itu sudah bagus, sudah bisa dilakukan Bu Siti dengan baik. Nah, kemudian nih Bu, Bu Siti kan sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bu Siti sampaikan pada pra-observasi tadi ya. Kompetensinya menurut saya itu sudah bagus sih Bu, sudah bagus sekali pada saat Bu Siti melakukan kegiatan coaching bersama dengan Bu Erlina. Ya Bu Isti, saya senang mendengarkannya Bu ya. Terima kasih Bu atas umpan balik yang sudah diberikan Bu Isti. Iya, sama-sama Bu Siti. Nah Bu Siti, dari hasil coaching yang tadi Bu Siti sudah lakukan itu ya, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Bu Siti kembangkan lagi ke depannya? Gini Bu, jadi saya itu berencana ke depannya itu untuk terus melakukan latihan lebih intensif Bu, dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga nanti pada saat melakukan coaching yang berikutnya Bu, saya itu bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan coach bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya Bu. Baik Bu Siti, itu kompetensi yang akan Bu Siti kembangkan lagi ya ke depannya ya. Semoga nanti kompetensi tersebut nanti bisa dikembangkan sesuai dengan harapan Bu Siti ya nantinya ya. Ya Bu, jadi nanti saya akan berusaha Bu ya untuk terus melakukan latihan coaching, sehingga kedepannya nanti saya itu akan lebih baik lagi Bu.
Ya, amin ya Bu. Kira-kira ada hal lain tidak Bu Siti yang ingin disampaikan kepada saya? Iya Bu, kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup Bu, dan terima kasih sekali ya Bu ya, sudah meluangkan waktunya. Baiklah Bu Siti, kalau begitu kita bisa ketemu lain waktu lagi ya. Mungkin ya Bu Siti tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.